Ya, meskipun judulnya adalah wisata, tapi kalau hidup kita di jalan terus ternyata juga capek ya. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan kesempatan hari ini di Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun aku, dan kali ini kita akan melanjutkan trip yang ada di Bali. Saya bersama Tina Ratans akan mengunjungi beberapa titik wisata yang ada di kawasan Denpasar. Loading tas para penumpang dan peserta rombongan. 9.16 kita diberangkatkan menuju tujuan pertama. Masuk desa Blangsingo yang ada di Bali, kita akan menuju ke pusat oleh-oleh Krishna. Sampai di pusat oleh-oleh Bali Krishna, ini berdempetan sama sawah. Jadi menarik ini teman-teman. Jadi ini ada sawah, kemudian di belakangnya itu ada tempat perbelanjaan. Ya, dua fungsi, di sana buat jualan, ini buat pertanian. Di sini tidak hanya cuma berbelanja, di belakang ini adalah perbelanjaan. Kita juga bisa melihat pemandangan sawah. Ada patung Kukang Siwa. Ini menceritakan tentang suami istri Pan Pekung dan istrinya Men Pekung. Ada di depan toko Krishna Bali, Pak Zen dan Pak Yadi. Gimana piknik hari ini Pak Zen? Melelahkan dan menyenangkan juga. Ya, yang selama di sini yang paling berkesan untuk terakhir di mana ini? Kemarin di mana Pak? Nah, infonya ke sini terus ke Panglipuran ya? Kayak desa terbersih informasi. Kayaknya itu yang ya Paling ya. Belum sejauh ini yang selama kita kunjungi yang mana yang paling estetik? Belum ya? belum saya belum. Oke. Kalau Pak Yadi di mana Pak Yadi? Atau malah justru waktu di Jimbaran yang paling berkesan mungkin? Yang saya alami di Jimbaran yang bagi saya itu tidak istimewa. Oh, makan malam istimewa Pak Yadi ya. Ya oke. Selamat menikmati Bapak-bapak liburannya. Cantik belanja baju seperti ini. Ada sweater keren-keren ini bentuknya. Ada juga batik-batik khas Bali. Sweaternya sih biru, keren ya. Ini batik-batik khas Bali. Ya seperti ini. Kaos batik, kaos didesain batik. Ini bisa buat di rumah ini teman-teman. Ya buat santai tidur. Dipilih Bu, yang mana yang cewek-cewek ini. Lucu-lucu ya, kecil-kecil. Sarung Bali, khas Bali. Bisa buat peribadatan, baik muslim maupun buat kaum Hindu. Keren. Bu, kemben ya? Iya, kemben. Buat di rumah keren, Buat di enak, rumah, nyaman. dingin-dingin. Iya. Buat selimutan juga enak ini. Jadi yang mana, Pak? Waduh. Ngeri deh. Sawah. Ya, meskipun judulnya adalah wisata, tapi kalau hidup kita di jalan terus ternyata juga capek ya. Istirahat kita kemarin di hotel. Hari ini juga di hotel, sarapan juga. Tapi karena aktivitas kita di tempat-tempat yang baru, tentu ini sangat menguras energi kita untuk mengenal, kemudian melihat gitu. Sehingga ya udah capek, tapi ya tetap seru deh. Inilah dinamika wisata dimanapun berada. Mau ke toilet lebih dahulu karena nunggu rombongan juga masih banyak yang belanja. Toiletnya bersih, recommended sih ini. Milih di luar aja teman-teman, karena di dalam kena AC, di bis kena AC, ini bisa-bisa menggigil ini. Suasana di sekitar Krishna mendung, jadi nggak terlalu terik, tapi nggak tahu nanti ke siang. Biasanya sih kayak begini agak siangan sih ya akan panas. Lagi yang menarik di sini adalah lihat sawah. Ada sapi meskipun terbuat dari patung.
Jadi konsepnya ini menarik teman-teman. Ini di desa kategori pelosok, namun yang datang ke tempat ini juga nggak sedikit ya. Hampir semua wisata ke Bali ini mampir ke Krishna, terutama yang ada di tempat ini. Dan estetik banget tempatnya. Di depan ada sawah, kemudian di sini ada kafe begitu. Ya seru lah untuk belanja atau wisata di sini. Tampilan maksimal ini. Akhirnya dapat item keren. Asik. Ketemu yang itu bener ya, cocok ya. Ori ya. Wih, iya rek. Ori ya. Iya bener, painting ya. Tapi kan Pimbrina. Sudah ada panggilan untuk segera meninggalkan Krishna untuk melanjutkan perjalanan lagi nih. Ibu-ibunya sudah mulai persiapan meninggalkan, tapi foto-foto lagi nih, sepertinya. Sesi lagi. Ini bareng guide-nya informasinya. 12, 13, 12, 14 kita bergerak menuju desa Panglipuran. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Panglipuran, sehingga jalur yang dilalui berkelok-kelok seperti ini teman-teman, karena lokasi desa Panglipuran ada di dataran tinggi. Oke teman-teman, saat ini sudah berada di pintu masuknya desa Panglipuran, desa terbersih yang nomor 1 di dunia, kabarnya kayak gitu. Desa Panglipuran ini sejak kapan adanya? Adanya 300-an tahun yang lalu, tapi ditetapkan sebagai desa wisata tahun 1969. 1969? Oh, 69 sudah ditetapkan desa wisata. Nah, mulai dari bersih-bersih itu mulai kapan? Ditetapkan sebagai desa terbersih tahun 2009. 2009. Nah, sempat pandemi itu? Ke pandemi. Desa terbersih 2009 di Indonesia atau internasional? Internasional. Internasional. Iya, Nah, itu ada lagi. 2019. Oh, 2019. 2019, tepat 1 tahun sebelum pandemi corona. Oke, rata-rata penghuninya apa ini profesinya? Profesinya ada petani, ada pedagang, ada PNS. Ya, bahkan ada pahlawan nasional berasal dari desa Panglipuran, Kapten Mudita. Warga asli rata-rata atau pendatang? Warga asli. Rata-rata warga asli ya. Guys, kita langsung disambut gamelan. Ini yang main bocil-bocil yang ada di depan sana. Ini yang main gamelan, si bocil-bocil ya. Cuman 1, 2, 3 alat musiknya, tapi bunyinya udah rame. Ini dia gerbang ikoniknya desa Panglipuran yang ada di sini. Ramai banget ini pengunjungnya. Gapura yang ada di belakangku ini juga salah satu ikonik juga. Saat ini sedang jadi antrian para pendatang yang berfoto di sini menggunakan adat Bali. Ada pentas barongan yang main bocil-bocil, guys. Ada berapa kali ke sini? 2 kali ini. 2 kali ini. Ada yang berbeda kedua kali ini? Ketambahan ini ada anak-anak tradisional ini. Oh, yang paling seru di sini apa, Pak? Di sini makanannya dan adat budayanya. Ada budayanya. Jadi bisa ngelihat kehidupan sehari-hari orang situ. Kehidupan orang asli Bali ya di sini. Oh gitu ya? Ya. Oh, aduh, bisa kita saksikan nanti di sana. Keren. Ya teman-teman, ini masuk pertama langsung disambut Gapura. Kemudian ini banyak yang berfoto di sini karena di sini adalah spot yang paling viral ya. Jadi orang-orang biasanya berdiri di situ, kemudian difoto dari sini dengan view adalah gang atau jalan desa Panglipuran. Nah, yang menarik di desa Panglipuran ini adalah gapuranya ini hampir sama. Aduh, ini Inggris dari Bandung atau dari Bali? Bandung plus Bali. Oh, Bandung plus Bali. Wah, gelis banget, keren. Cakep. Ini adalah persewaan baju adat ya teman-teman. Kalau yang mau foto menggunakan baju adat ya bisa di sini sewanya. Harganya nanti bisa tanya ke para pengelolanya di sini.
Dan menariknya di sini memang benar-benar bersih ya. Ini kalau lihat selokan, ini hampir tidak ada sampah sama sekali salurannya. Jadi benar-benar clear dan tidak ada sampah-sampah plastik misalnya atau bekas-bekas makanan, bekas snack dan sebagainya. Kalau aku pribadi, aku paling suka ya wisata yang daerah-daerah seperti ini, mengunjungi tempat-tempat budaya, kemasyarakatan, kehidupan masyarakat yang ada di sini atau dimanapun berada dengan memiliki aturan atau estetika kebudayaan yang mereka miliki gitu. Dan kita bisa berkunjung dan sambil melihat dari dekat seperti apa aktivitas sehari-hari masyarakat atau budaya-budaya yang ada di sekitar kita, terutama budaya-budaya di Indonesia. Mantap sih. Oke teman-teman, aku sekarang berada di rumah nomor 36, tepatnya di warung makan Bu Rumi. Nah, di sini kita akan makan siang lebih dahulu sebelum nanti ekspos atau eksplor wisata-wisata di Penglipuran. Oh, ini sudah banyak yang makan di sini. Apa ini ya menunya? Ini saatnya makan. Menunya ada nasi ayam sayur lalapan. Oke, ini ada tukang-tukang yang lagi mengerjakan ukir-ukiran ya. Ini estetik banget ini para seniman-seniman Bali. Ini butuh berapa lama Pak bikin seperti ini kalau sampai benar-benar finish? Sampai finish ya 2 bulanan. 2 bulan Ya, mulai setat, oh semuanya ya. setat sampai selesai Ya, ini yang belum, yang ini belum ya. belum. Ini harus setengah jadi. Sehari berapa lama bikinnya? Eh, 1 hari. 1 hari. Ini 1 hari lah. Oh, satu kotak 1 hari. Ya. Oh, saya pikir 1 hari 1 baris itu ya. Wah, Takut ya Pak. lama. Iya. Prosesnya lama. Iya. 2 bulan ya Pak Ya. bikinnya. 2 bulan guys bikin ukir-ukiran rumah. Ini buat apa ini rencananya? Ya. Buat rumah pribadi atau rumah hunian? Rumah hunian ya. Oke, rumah hunian aja sampai gini bikinnya. Estetik banget. Iya, jalan-jalan. Udah berapa lama di sini, Ibu? Saya dari lahir udah di sini. Nggak tahu desanya usia berapa. Oh iya. Tapi Ibu Zaman sendiri? kerajaan ya. Oh, Saya baru umur 72. 72. Kok bisa jadi bersih begini dulu? Banyak Memang seperti dari apa? dulu. Oh, dari dulu ya. Bersihnya memang dari dulu, cuma dijadikan pariwisata mulainya tahun 93. Oh, 93 jadi pariwisata. Iya. Ini. Terus mulai saat itu mulai bersih gitu. Sebelumnya sudah bersih Enggak, ya? sebelumnya memang dari leluhur saya udah pemukimannya begini, bersihnya juga tetap karena saling mengingatkan pelajakan. Ya. Kalau ke gotong royongannya itu 2 kali 1 bulan, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kerja bakti lah. Iya, itu udah gotong royong warga semua. Oke, baru saja sewa baju adat ini guys. Ini sarungnya kayak gini, bajunya begini. Wah, serasa sudah jadi beli ini. Jadi spot-spot foto yang direkomendasikan sih ya di depan pura-pura keluarga begini teman-teman. Nah, ini ada pura keluarga begini, kita biasanya sesi fotonya di seperti ini. Ini pura keluarga, kita di depan sini atau ya di depan rumah juga bisa. Nah, ini juga bisa di depan rumah seperti ini atau di lingkungan seperti ini. Wah, sudah jadi warga lokal ini kalau sudah view-nya seperti ini. Nice dan keren sih, dan semua rata-rata pakai baju adat ini. Jadi ini banyak pengunjung wisatawan yang saat ini menyewa baju-baju adat ya. Jadi sepanjang mata memandang ini semua orang pakai baju adat Bali. Ya, Desa Penglipuran benar-benar gong menurut aku untuk wisata yang di Bali. Bisa dikunjungi teman-teman kalau ke Bali, Desa Penglipuran. Pukul 15.16 kita bergeser menuju ke Gilimanuk dari Desa Penglipuran. Estimasi perjalanan sekitar 2-3 jam. Ngobrol sama Pak Iksan. Pak Iksan, selama berkunjung yang paling asik yang mana ini Pak? Kalau menurut saya yang paling asik yang pertama itu loh.
yang naik perahu. Oh, naik perahu. Naik Lumba-lumba. Ya itu kan pagi-pagi selain Iya. dapat lumba-lumba, dapat sunrise ya. Oh. Terus ya itu dapat apa, percikan air laut. Meskipun belum mandi. Oh, iya. Penglipuran sudah berapa kali, Pak? Ini yang pertama. Yang pertama, kesannya kayak apa penglipuran? Penglipuran bagus, bersih, dan terlihat memang sangat terawat, sangat menjaga tradisi. Itu menandakan sebenarnya kalau Indonesia itu kita mau menjaga tradisi yang ada, bisa menjadi tambahan pendapatan desa. Oke. Ya kan gitu. Ranking 1 sebentar dolphin ya, Pak? Cuman ya kalau menurut saya dolphin. Dolphin. Oke. Terima kasih, Pak Iksan. Pukul 18.16 saat ini kita berada di Kota Singaraja dan melanjutkan perjalanan menuju ke Gilimanuk. Estimasi perjalanan dari Singaraja ke Gilimanuk 3 jam ya teman-teman. Ya karena perjalanan masih jauh, ini mau tak isi makan lebih dahulu. Pukul 20.30 bis merapat di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini bis sedang melakukan antrian untuk masuk ke dalam dek kapal yang akan menyeberangkan menuju ke Pulau Jawa. Oke, dan inilah suasana pantauan yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, antrian bus dan truk yang akan masuk ke dalam kapal. Di sini ada macam-macam bus, ini ada Nusa Bali yang tentunya menuju ke Bali dan saat ini menuju ke Jawa. Di belakang Nusa Bali ada SPS Liner arah Polres Jakarta Denpasar. Ada 2 Setiawan, 1 dan 2. Entah ini jurusan mana ya teman-teman. Kemudian melintas Setiawan Jetbus 3 Plus Dino R20 260 Euro 3. Melintas bus Wafa non ekonomi Bima Denpasar Surabaya Mataram Denpasar Surabaya Jakarta. Di depan ini M-Trans jurusan Denpasar Malang Blitar Kediri. M-Trans baru saja melintas masuk ke dek kapal Wafa Holiday menuju ke Jakarta, langsung masuk ke dermaga. Puspasari Surabaya Singaraja masuk ke dermaga. Mitra Cahaya bus pariwisata dari Bululawang masuk ke dermaga. Setengah 10 kita. Saat ini saya sudah berada di atas kapal feri yang akan menyeberangkan menuju Pulau Jawa. Pukul 22.53 waktu Indonesia Barat, baru saja kita keluar dari kapal feri dan saat ini kita akan meluncur ke Situbondo. Pukul 23.15 kita mendapatkan servis makan di rumah makan Grafika yang ada di Banyuwangi teman-teman. Menu makan malamnya adalah soto ya, dengan lauk ayam dan telur. Ya masih panjang ya durasi perjalanan aku pada kesempatan kali ini, masih kurang 5 jam lagi untuk sampai ke Surabaya. Pukul 12 kita persiapan meluncur ke kota Surabaya. Pukul 00 guys, kita langsung meluncur nih dari Banyuwangi menuju ke Situbondo dan cus langsung Surabaya. 0052 lalu lintas terpantau macet guys. Ini penyebabnya ada truk yang mogok di sebelah kiri sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang di depan. Gelap banget guys, tapi bisa aku ceritain di sini jadi panjang banget. Di belakang itu ada truk mogok. Nah ini ada simbol-simbol kemacetan yang sepertinya agak susah ini diurai karena bisnya yang di depan ini ya buntu jalan, jadi terpantau macetnya panjang guys. Penyebabnya tidak hanya 1 truk melainkan 3 truk mogok di jalur hutan Baluran. Pukul 4.10 masuk di gate Tol Genting.
04.44 kita berada di rest area tol Pasuruan untuk istirahat sekaligus menjalankan sholat subuh di masjidnya tol tersebut. Perjalanan trip yang cukup panjang ya, mendekati 24 jam sejak keberangkatan kemarin pukul 9 pagi. Bagaimana sensasi 24 jam di atas bis? Mantap, ngejulin lu, campur jadi satu. Ya pokoknya, saya 14 pokoknya. 24 jam di dalam bis gimana Pak rasanya Pak? Nano. Oh, Capek. bisa tidur Pak? Pulas, enak. Wah pules ya, wah berarti nyaman nih drivernya. Ses. 5.37 bis diberangkatkan dari rest area tol Pasuruan. Akhirnya mendarat diiringi hujan, dan ternyata tadi perjalanan aku selama berada di Bali. Saksikan akun aku dan jangan lupa subscribe dan like tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.